Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'da. Kembali kajian kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rushd. Kali ini kita akan membicarakan masalah wali atau seorang yang mempunyai anak gadis untuk dinikahkan. Ulama, kata Ibnu Rushd, berbeda pendapat masalah wali apakah wajib atau tidak. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wali itu wajib, harus ada. Pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Zufar, Sya'bi dan Zuhri yang mengatakan kalau pernikahan antara seorang wanita dan laki-laki keduanya sekufu, artinya sekufu itu seimbang. Karena keseimbangan itu diprediksi pernikahan itu tidak akan ada semacam gejolak, maka tidak diperlukan wali, karena wali itu adalah membimbing para wanita untuk menentukan hal yang lebih baik untuk dirinya. Maka pendapat Abu Hanifah, Zuhri dan seterusnya tidak mensyaratkan wali kalau memang pernikahan itu terjadi sekufu antara laki-laki dan perempuan. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat ini yang agak unik, yang ketiga yaitu Dawud Az-Zahiri. Dawud Az-Zahiri ini mengatakan bahwa wali itu wajib hanya bagi para wanita yang masih gadis atau perawan. Karena fungsi wali yaitu untuk membantu para wanita menentukan pilihan-pilihan bagi wanita itu yang lebih baik. Maka biasanya para wanita yang masih gadis dan masih perawan itu kurang pengalaman untuk memilah dan memilih, maka dianjurkan atau diwajibkan para wanita yang masih gadis itu wali, dan untuk yang sudah janda karena sudah bisa menentukan karena mereka sudah pengalaman, sudah pernah mengalami, maka wali itu tidak wajib ada. Jadi janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Ini menurut Dawud Az-Zahiri. Menurut ada yang nomor 4, pendapat dari Ibnul Qasim. Ini yang agak, Ibnul Qasim ini juga mengambil pendapat dari Imam Malik. Jadi ya begitulah perbedaan pendapat. Kadang satu ulama itu bisa mempunyai dua fatwa. Di sini juga begitu. Imam Malik di pendapat yang pertama mengatakan harus sama, harus ada wali, sama dengan Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua ini bahwa wali itu statusnya adalah tidak wajib, hanya sifatnya anjuran. Artinya pernikahan itu kalau tidak ada wali tetap sah, tetapi kalau ada walinya maka itu lebih baik. Itu ada apa alasan-alasannya, nanti kita bahas di belakangan. Alasan kenapa ulama sampai berbeda pendapat dalam masalah wali ini terpecah menjadi 4 pendapat, karena tidak satu ayat atau hadis pun yang soreh yang mengatakan harus ada wali. Hadis memang ada secara tegas tetapi masih diperselisihkan,
yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas. Oke, para ulama yang mengatakan harus ada wali. Jadi untuk pendapat 1 sampai ke 4 ini ketika kita cek di teks Al-Quran dan hadis, untuk pendapat ulama-ulama yang berpendapat bahwa wali itu harus ada, dalam surat Al-Baqarah ayat 232, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna, dan apabila kalian menalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah Anda di sini fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian menghalangi mereka kawin dengan calon suaminya. Ini fala ta'dhuluhunna, ini kalian ini siapa? Ulama yang mengatakan harus ada wali adalah ta'dhuluhunna, ini kalian yang dimaksud adalah para wali. Artinya adanya satu pencegahan terhadap para wali untuk para perempuan-perempuan yang ingin menikah atau kembali atau menikah, ya, menikah. Berarti para wali ini mempunyai hak terhadap para perempuan-perempuan yang ingin menikah. Ini dari pemahaman ini. Ayat kedua Al-Baqarah ayat 231, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang beriman. Ini juga dalil bagi orang-orang yang mewajibkan adanya wali, bahwa ayat ini tersirat adalah tujuannya pelarangan untuk para wali untuk perempuan-perempuan yang menikah. Artinya apa? Berarti wali itu punya hak larangan, punya hak tidak melarang. Jadi larangan dan tidak melarang itu sudah diatur oleh Al-Quran. Maka di sini diambil satu kesimpulan bahwa wali itu punya hak terhadap anak-anak mereka. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah dan Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil salasa marrat. Bahwa Aisyah berkata apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wanita-wanita yang menikah tanpa wali maka pernikahan itu batil. Salah sama rot, sampai diulang 3 kali. Wa inda khola biha fal mahru laha bima asoba minha fa inistajaru fasultanu waliyu man la waliya lahu.
Jika suaminya telah menggaulinya, maka mas kawinnya adalah untuknya, karena apa yang telah diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai perwalian. Ini hadisnya sharih ya, walaupun nanti itu masih dipertentangkan apakah yang menyampaikan itu siapa, nabi atau siapa. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa wali itu tidak wajib, artinya pernikahan itu tetap sah walaupun tidak ada walinya. Mereka berdasarkan ayat Al-Quran juga, surat Al-Baqarah ayat 234, fa'idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Ini ayat jelas memberikan satu sinyal terhadap para wanita untuk melakukan pernikahan, penentuan terhadap dirinya sendiri. Ayat selanjutnya yang menjadi pegangan ulama-ulama yang mengatakan bahwa wali itu tidak harus, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan calon-calon suaminya. Artinya apa? Bahwa para wanita itu mempunyai iradah, mempunyai keinginan yang tidak bisa dicegah oleh para wali itu. Hatta tangkiha zaujan ghaira. Ayat selanjutnya yang bisa menjadi pegangan yaitu hatta tangkiha zaujan ghaira, sampai para wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain. Ada juga hadis yang menjadi pegangan bagi para ulama yang mengatakan bahwa wali itu tidak wajib, yaitu hadis Ibnu Abbas, al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyiha, bahwa ini yang menjadi pegangan pendapatnya Ibnu Hazm lebih tepatnya. Al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyiha, para janda itu mereka lebih berhak untuk menentukan dirinya sendiri apakah dia nikah atau tidak, apakah nikah dengan siapa, itu yang menentukan dirinya sendiri. Wal bikru tusta'maru fi nafsiha wa idnuha sumatuha, sedangkan para gadis, anak-anak yang masih para perempuan yang masih perawan itu tentu mereka masih di bawah naungan para wali. Dari dua pendapat ini, kedua-duanya menurut Ibnu Rusdi, kedua-duanya punya peluang kebenaran, karena kedua-duanya mengaku berpegangan terhadap Al-Quran, juga berpegangan terhadap Al-Hadis. Alasan yang logis untuk orang-orang yang menikahkan harus dengan wali, karena perempuan-perempuan itu ya tadi biasanya kurang pengalaman, kurang bisa menentukan pilihannya, maka seorang ayah di sana dibutuhkan untuk memberikan semacam masukan-masukan, bahkan kekuasaan untuk menentukan sah dan tidak sahnya satu pernikahan, sehingga pernikahan itu
diharapkan menjadi langgeng atas saran dari seorang wali atau seorang ayah. Untuk yang tidak menentukan atau tidak mewajibkan pernikahan itu harus ada wali, ini juga berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Ini juga logis, karena wanita ketika sudah cerdik dan sudah bisa menentukan satu alasan pilihan suami yang benar, apalagi dalam kondisi yang sekufu, maka itu tidak bisa menyebabkan wanita itu dihalangi, karena dasar penentuan terhadap dirinya sendiri itu lebih jelas. Jadi di sini kedua pendapat ini kedua-duanya punya alasan yang kuat, baik yang harus mewajibkan ada wali ataupun yang tidak. Mungkin bisa diterapkan dalam konteks kondisi-kondisi tertentu. Kalau di negara-negara maju, para wanitanya sudah punya karir, bisa berpikiran maju dan bisa membedakan mana laki-laki yang baik dan tidak, itu tentu mereka bisa-bisa saja menentukan pernikahan terhadap dirinya sendiri. Tetapi di negara-negara yang masih tertutup, para wanitanya tidak mengenal karakter laki-laki, ya seharusnya pendapat yang mengharuskan wali itu menjadi syarat, menjadi wajib dalam satu pernikahan itu, sebaiknya itu yang diterapkan. Untuk Indonesia, sebaiknya tetap kita memegang pendapat Imam Syafi'i. Jadi ini sekedar kajian dari satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd, yaitu kitab Hidayatul Mujtahid. Tidak lantas kita jadikan perbandingan dengan hukum yang sudah ada, tidak, tetapi kajian-kajian alasan-alasan dibalik syariat menentukan ini dan itu, sehingga kita berwawasan luas dan bisa menerima perbedaan pandangan ketika menemui perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.